Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nizar Kurniawan dari kelas Mazawa 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Nas. Langsung saja ke materi, yaitu profil Imam Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz, tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi, dan wafat pada tanggal hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Hadits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab, dusun Zu Asbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh, mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Sebagai konsekuensinya dari sikapnya, hal ini terlihat dalam beberapa peristiwa. Antara lain, yang pertama, sewaktu salah seorang pembesar Khalifah Abbasiyah meminta sumpah setia atau balat pada penduduk Madinah untuk taat pada khalifah. Imam Malik memfatwakan bahwa tidak ada paksaan untuk bayat. Akibatnya, Imam Malik dihukum. Demikian juga ketika ia menyatakan bahwa kawin mut'ah hukumnya haram, maka ia dihukum oleh aparat Khalifah Abbasiyah. Yang kedua, ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berziarah ke makam Nabi di Madinah, Khalifah meminta Imam Malik untuk berkunjung kepadanya dalam urusan agama, tetapi Imam Malik menolak. Yang berikutnya, pengaruh kondisi sosial, kultural, dan politik terhadap pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas. Perkembangan hukum Islam menurut Dedi Ismatullah, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yaitu faktor personal, mujtahid, faktor lingkungan sosial, serta faktor politik dan kehendak penguasa. Berdasarkan catatan sejarah sosial ijtihad di atas, diketahui bahwa pada periode tersebut kondisi sosial di Hijaz berbeda dengan Irak. Perbedaan itu antara lain adalah yang pertama, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa-fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz, tempat Imam Malik hidup. Yang kedua, Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan. Golongan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadis. Yang ketiga, faktor lingkungan hidup Irak berbeda dengan Hijaz. Hal ini disebabkan Irak lama dikuasai Persia karena itu hal ini mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz. Selama semasa hidupnya, Imam Malik mengalami 2 corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi dan meninggal di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar yang berbeda tentang sebab Imam Malik diazab dan berbagai hukuman lainnya. Hal ini tentunya karena pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sebagai pemimpin negara ketika itu. Dan yang terakhir, pemikiran hukum Imam Malik bin Anas. Sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah yang pertama ada Al-Quran, As-Sunnah, amal ahli Madinah atau praktik masyarakat Madinah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, al-maslamah, al-maslahah mursalah, dan yang selanjutnya al-urf atau adat istiadat.
Sumber hukum mazhab Maliki memiliki ciri khusus di antaranya yaitu mengutamakan hadis daripada rasio. Selain itu, amalan ahli Madinah juga dijadikan sumber hukum dalam mazhab Maliki. Beberapa hal yang menarik yang dapat diamati dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki dalam melakukan ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Imam Malik mendahulukan orang-orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan rayu dan kias. Yang kedua, Imam Malik menganggap dan menggunakan kaul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan penggunanya daripada kias. Yang ketiga, kecenderungan yang kuat dalam penggunaan al-maslahah mursalah. Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih sahabat seperti Umar bin Khattab. Yang terakhir yaitu Imam Malik sangat bertoleran terhadap penggunaan hadis ahad. Ini merupakan salah satu indikator bahwa tradisi orang Madinah dalam bentuk hadis ahad bagi Imam Malik merupakan hujah. Ya, cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.